Bukankah kamu mengatakan bahwa mahkota elf bukanlah harta raja ini? Hanya saja kamu tidak tahu bahwa mahkota elf di kepalamu hampir tidak dapat menunjukkan kekuatan raja sama sekali. Sementara Raja Dewa Malam Abadi menyeringai, dia mengulurkan telapak tangan sekali lagi di malam yang gelap, ingin merebut mahkota sebagai miliknya, lebih seperti memelintir kepala Qin Yichen. Telapak tangan para dewa di malam yang gelap semakin dekat dan dekat. Itu adalah teror besar dari 10 kematian dan tidak ada kehidupan. Dan Putri Wenxing yang telah jatuh ke dalam malam pada saat ini juga menderita ketakutan dan kemarahan para dewa. Raja Dewa. Ketika Putri Wenxing jatuh di malam hari, dia ingin bangun. Namun, sebelum lengan gioknya dapat ditopang, dia melihat bahwa di malam hari deretan cakar hitam yang tampak seperti tulang layu meraih kaki gioknya dan mencekiknya. Pinggang Willow. Semakin banyak cakar hitam di tengah malam, seolah-olah mencabik-cabiknya. Lebih baik menyedot setiap inci kulitnya dengan rakus. Pergi. Tidak, jangan ikut. Ayahku juga guru. Jangan ikut. Pisau leluhur berdarah telah ditebas lagi, tetapi sudah tumpul. Dan bahkan sehelai kabut malam dipotong terus-menerus. Bukan karena pisaunya tumpul, tetapi setiap helai kabut malam pada saat ini adalah kondensasi kekuatan. Dari Raja Dewa. Leluhur berdarah itu menggertakkan giginya. Dia memikirkan Invincible. Mereka sangat memberontak saat itu, tetapi hanya sedikit yang selamat. Biarkan mereka pergi. Aku akan menjadi anjing untukmu. Di malam yang gelap, jeritan Kong Wu begitu keras, dan bahkan lebih bingung. Seolah-olah dia telah kehilangan segalanya. Tuan, apakah itu Anda? Saya sangat takut. Saya tidak berani melangkah lebih jauh. Aku sangat takut. Darah naga Hua Dao Rou sepertinya sudah habis. Sepasang mata naga platinumnya yang mewah hampir tidak bisa bersinar di bawah langit malam. Dia terlihat sangat sedih. Dia dianggap sebagai tulang punggung naga yang bangga. Dan dia bahkan lebih parah terpengaruh oleh telapak kakinya. Menginjak, seolah-olah menjadi dirinya. Kebanggaan dan kemuliaan klan naga sejati semuanya hancur. Taejo, Dao Rou tidak berguna. Malam begitu dalam sehingga Qin Yichen tidak dapat melihat kekasihnya, rekan-rekan Taois dan saudara-saudaranya. Tetapi teriakan dan ratapan itu, akhir yang mengerikan ditelan oleh malam. Untuk beberapa alasan, dia tampaknya melihat dengan jelas. Telapak Raja Dewa Malam Abadi semakin dekat dan dekat. Memungkinkan Qin Yichen untuk dengan jelas merasakan jalan menakutkan yang melonjak di setiap sidik jari. Itu adalah kekuatan tertinggi untuk mendominasi dunia. Qin Yichen tidak bisa melepaskan diri. Telapak tangan ini cukup untuk menghancurkan kepalanya dan merebut mahkota peri yang akan mereka kumpulkan. Dia ditangkap oleh Raja Dewa Malam Abadi. Tampaknya ketika Raja Dewa benar-benar marah dan kemarahan Raja Dewa sudah dekat, makhluk hidup dapat langsung mengingat bahwa mereka hanyalah gumpalan debu dan semut di antara langit dan bumi. Apa yang membuat Qin Yichen semakin bodoh adalah bahwa malam yang gelap saat ini masih penuh dengan pola berantakan yang diciptakan oleh peta langit yang kental, mengambang di setiap inci malam, yang membuat Qin Yichen semakin menyesal ketika dia ketakutan. Mahkota elf belum dibentuk kembali, dan bahkan harta paling berharga seperti gambar langit. Akankah itu dimasukkan ke dalamnya? Apakah ini harga untuk membayar kembali langit dan bumi? Pada saat itu, Qin Yichen sepertinya memikirkan kata-kata leluhur berdarah. Semua orang mengira dia pengecualian. Qin Yichen tidak terkecuali. Dia pikir dia sudah cukup untuk menulis legenda dalam kehidupan ini. Tetapi ketika Raja Malam Abadi menangkapnya, ketakutan besar memberinya ketenangan yang tak tertandingi. Memungkinkan dia untuk sepenuhnya memahami kaisar-kaisar sejati yang telah lama terkenal. Era Naga. Hidup sudah cukup. Itu adalah legenda. Tetapi masih jatuh di depan Raja. Legenda semacam itu tidak terkecuali. Dan dia tampaknya tidak memenuhi syarat. Raja Dewa Malam Abadi mencekik mahkota elf. Ini adalah rampasannya. Dan ini adalah hartanya. Meskipun bagi dia yang sombong, mahkota elf tidak dapat memicu kekuatan ilahi untuk mendominasi semua makhluk hidup. Kengerian malam yang gelap memenuhi setiap inci hatinya, membuat Qin Yichen kedinginan. Tetapi pada saat ini, atau setiap saat dia melangkah ke dalam kegelapan, mata naganya tidak pernah menjadi sedih. Dia melihat pola rumit Tian Kuetu dan tiba-tiba ragu-ragu. Dewa Raja Yongye, apakah ada begitu banyak kekurangan? Jika itu adalah segel yang ditinggalkan oleh Raja Malam Abadi, mungkin di bawah pancaran Tianlong Tu, masih akan ada tampilan penuh dari kekurangannya. Tetapi sekarang, dia menghadapi Raja Malam Abadi yang secara pribadi kembali karena kemarahannya. Tanda seru. Garis cacat yang padat ini seperti setiap sinar malam adalah cacat. Tapi apa keberadaan Raja Dewa Yongye? Ini adalah Raja Dewa yang mengatur semua makhluk hidup. Bagaimana bisa cacat di sekujur tubuhnya? Mungkin di bawah sinar surga, semua makhluk penuh penyesalan, tapi titik balik di hatiku belum selesai. Tetapi itu berubah menjadi mata Dewa Qin Yichen seperti pisau. Sinar kegembiraan sebelum merobek dirinya menjadi berkeping-keping di malam yang gelap. Ya, Eternal Night God King tidak memiliki begitu banyak kekurangan. Bahkan jika ada, aku bukan lawannya. Dewa Wangzong dengan sengaja menunjukkan kekurangan yang tak terhitung jumlahnya. Dan dia tidak bisa dikalahkan oleh seorang kaisar. Qin Yichen memiliki pengetahuan diri.
Tetapi bagaimana mungkin dia tidak tahu peta Tianwei yang berisi Tao surga? Bahkan dapat dikatakan bahwa Tian Kuetu menerangi kekurangan semua makhluk hidup, dan tidak terkecuali Qin Yichen. Dari pandangan Tian Kuetu, dia bukanlah lawan dari Raja Dewa Malam Abadi sejak awal. Ini adalah perbedaan kekuatan yang sangat besar. Jika Anda adalah orang kuat di kerajaan kekaisaran, Tian Lai Tu mungkin dapat membantunya menebusnya. Tetapi kesenjangan antara Raja Dewa dan makhluk hidup membuat Tian Lai Tu sulit untuk ditaklukkan. Perubahan. Tapi Tian Kuetu masih membimbingnya. Tidak membimbingnya untuk mengalahkan Raja Dewa Malam Abadi yang tidak bisa dia kalahkan hari ini, tetapi membimbing mereka untuk hidup. Qin Yichen terkejut. Dia hanya merasa bahwa hati daunnya cerah, dan dia bahkan lebih sadar akan ketakutan Kaisar Yongye. Anda harus tahu bahwa tujuan awal mereka adalah untuk bertahan hidup, tetapi di bawah kemarahan Kaisar Yongye, apakah itu disengaja atau tidak disengaja, mereka sebenarnya semua tenggelam. Dalam frustrasi dan keputusasaan Dewa Raja Yongye, ini seperti malam tiba. Membiarkan orang tenggelam dalam semua kesedihan tanpa melihat matahari. Dia ingin hidup. Dia ingin menjadi kaisar, dan kemudian membunuh Raja Dewa. Dan Tian Kuetu, pada kenyataannya, telah membimbingnya. Dasar untuk bertahan hidup adalah mahkota elf. Tetapi mahkota tidak memiliki permata yang paling berharga. Sulit untuk mekar kemuliaan Raja mundur. Permata terakhir dan paling berharga itu, Qin Yichen tampaknya mati di malam yang gelap. Tetapi sulit untuk menemukannya. Tetapi Qin Yichen ingat bahwa dia mengatakan bahwa mahkota peri malam adalah permata yang paling berharga dan paling mulia. Secara alami, itu juga seperti malam yang gelap. Permata umum. Dan permata itu, bukan karena mereka tidak dapat menemukannya, atau bahwa mereka tidak dapat menemukannya di malam yang gelap gulita, karena setiap helai dari malam gelap yang luas ini adalah permata yang paling berharga. Tidak heran Qin Yichen telah mencari semua kecemerlangan dan menyelamatkan semua roh yang bersinar, tetapi masih tidak dapat menyusun kembali mahkota. Karena permata yang paling mempesona tidak bersinar di malam yang gelap, karena jantung mahkota adalah malam gelap yang luas. Pada saat itu, Raja Dewa Malam Abadi telah mencekik mahkota peri, dan telapak tangan dewa menarik karangan bunga, seperti peri yang mencubit tempat ini sebagai rumahnya. Tetapi pada saat itu, saya melihat Qin Yichen tiba-tiba memeriksa telapak tangannya, mengintip ke dalam malam yang gelap. Ledakan.